Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng Bu Shisha di materi informatika kelas 9. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat meski kita belajar dengan kondisi jarak jauh. Baik, untuk materi kali ini yaitu materi algoritma dalam berpikir komputasional pada pembelajaran informatika kelas 9. Siap belajar? Check it out. Nah, di kelas 9 ini kita akan sekali lagi membahas tentang algoritma, namun dengan bahasan yang berbeda. Untuk melengkapi pengetahuan kita tentang algoritma di kelas 9, kita akan belajar tentang bagaimana caranya algoritma dapat direpresentasikan. Sebelumnya, mari kita coba nge-rewind ya. Apa sih algoritma itu? Baik, yang pertama, pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seperti kita mencoba resep masakan. Lalu, kenapa sih kita penting belajar algoritma? Mempelajari algoritma memiliki banyak sekali manfaat selain menjadi hal yang penting dalam dunia programming. Dengan mempelajarinya dapat membuat kita untuk berpikir logis dan juga sistematis. Selain itu, hal ini juga membuat diri kita menjadi lebih teliti dan juga terbiasa ketika menghadapi masalah. Mempelajari algoritma, kita juga mengenal istilah looping. Algoritma dan looping adalah dua konsep penting dalam ilmu komputer, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Algoritma bagaikan peta jalan yang menentukan langkah demi langkah. Sedangkan looping bagaikan mesin yang menjalankan langkah demi langkah tersebut secara berulang. Bayangkan, saat kamu sedang makan, kamu akan terus mengunyah makanan yang ada di hadapanmu secara berulang-ulang sampai kamu benar-benar menghabiskan makanan tersebut. Atau bisa jadi dengan contoh algoritma yang lain, seperti aktivitas memasak, di mana dalam membuat suatu masakan kita akan cenderung mengikuti langkah demi langkah yang telah tertulis pada. Dan suatu algoritma dapat diekspresikan dengan berbagai cara. Berikut adalah penyajian algoritma yang umum digunakan di dunia komputer. Di antaranya adalah deskriptif, flowchart, pseudocode. Deskriptif merupakan cara paling sederhana untuk mengekspresikan suatu algoritma. Algoritma di samping menggambarkan tugas sehari-hari, yaitu membuat secangkir teh. Coba kalian amati, penulisan algoritma deskriptif notasinya harus dituliskan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk penggambaran kalimat deskriptif. Penulisan algoritma tersebut juga harus ditulis dengan bahasa yang jelas. Selanjutnya adalah flowchart. Dapat digunakan untuk menampilkan suatu algoritma dalam bentuk diagram. Jenis ini memberikan tampilan yang lebih visual. Ada simbol-simbol khusus yang harus digunakan dalam flowchart. Sebagai catatan, kamu tidak bisa membuat algoritma ini sembarangan, karena orang lain tidak bisa mengikuti algoritma kamu apabila kamu menuliskan simbol-simbol yang salah. Berikut simbol-simbol yang biasa digunakan dalam flowchart. Masing-masing simbol menunjukkan perintah. Selain flowchart dan deskriptif, algoritma juga dapat dinyatakan dalam pseudocode. Pseudocode dapat digunakan untuk pengkodean solusi dalam bahasa pemrograman yang sebenarnya.
Hal ini memungkinkan programmer untuk berkonsentrasi pada logika dan efisiensi algoritma tanpa harus memikirkan aturan dasar pemrograman tertentu. Dengan menuliskan kode, seseorang dapat menuliskan algoritma untuk dibaca oleh manusia. Juga ditujukan untuk mesin ataupun robot. Gambar di samping sebelah kiri merupakan contoh penulisan algoritma dalam bentuk sudut. Sekarang kamu telah mengerti bagaimana algoritma dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Untuk membentuk suatu algoritma yang baik, kita perlu mengetahui tentang bentuk-bentuk penulisan algoritma. Dan tiba saatnya untuk kita berlatih. Teman-teman dapat memilih salah satu masalah berikut ini. Masalah yang pertama, menghitung rata-rata nilai ujian. Buatlah algoritma untuk menghitung rata-rata nilai ujian dari beberapa siswa. Masukkan nilai ujian satu persatu dan hitung nilai rata-ratanya. Gunakan looping untuk memproses nilai ujian. Masalah yang kedua, menghitung total belanjaan. Buatlah algoritma untuk menghitung total belanjaan di supermarket. Masukkan nama dan harga barang satu persatu dan hitung totalnya. Gunakan looping untuk memproses daftar belanjaan. Kalian dapat menuliskan dalam bentuk deskriptif, flowchart maupun sedekot. Selamat mencoba. Sekian materi kita hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.